Halo guys, perkenalkan nama saya Argines Nato. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A3 semester 6 Fakultas Keperawatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan keluarga yang melepas anak dewasa muda. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama bagi anak yang memberi dasar perilaku, perkembangan, sikap, dan nilai kehidupan dari keluarga. Tujuan utama dari keluarga adalah sebagai perantara, yaitu menanggung semua harapan-harapan dan kewajiban masyarakat, serta membentuk dan mengubah sampai taraf tertentu hingga dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan setiap anggota individu dalam keluarga. Tahap perkembangan keluarga dengan anak dewasa muda dimulai pada saat anak pertama mulai meninggalkan rumah. Lamanya tahapan ini tergantung dari jumlah anak dalam keluarga atau jika anak yang belum berkeluarga dan tetap tinggal bersama orang tua. Tugas perkembangan pada keluarga yang melepas dewasa muda. Yang pertama, memperluas keluarga inti menjadi keluarga besar. Yang kedua, mempertahankan keintiman pasangan. Yang ketiga, membantu orang tua, suami, istri yang sedang sakit dan memasuki masa tua. Yang keempat, mempersiapkan anak untuk hidup mandiri dan menerima kepergian anak. Yang kelima, menata kembali fasilitas dan sumber yang ada pada keluarga. Yang keenam, berperan suami istri, kakek, nenek. Dan yang ketujuh, menciptakan lingkungan rumah yang dapat menjadi contoh bagi anak-anak. Konsep asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Ada identitas umur keluarga. Identitas kepala keluarga meliputi nama, umur, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, alamat, nomor telepon. Yang kedua, riwayat dan tahapan perkembangan keluarga. Tahapan perkembangan keluarga saat ini. Tahapan perkembangan keluarga yang belum terpenuhi dan kendalanya. Riwayat kesehatan keluarga inti, riwayat penyakit keturunan, riwayat kesehatan masing-masing anggota keluarga, sumber pelayanan yang dimanfaatkan, riwayat kesehatan keluarga sebelumnya. Yang ketiga, pengkajian lingkungan. Karakteristik rumah meliputi bangunan rumah, sumber air, kebersihan, keadaan di dalam dan di luar rumah. Yang keempat, struktur keluarga. Pola, cara berkomunikasi keluarga, bahasa sehari-hari yang digunakan, struktur kekuatan keluarga, pembelaan keputusan, struktur peran masing-masing anggota keluarga, nilai dan norma keluarga, sopan santun pada yang lebih tua. Yang kelima, fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi efektif, fungsi sosialisasi, fungsi perawatan kesehatan, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi. Yang keenam, stres dan coping keluarga. Stresor jangka pendek, stresor jangka panjang, respon keluarga terhadap stresor, strategi coping. Dan yang ketujuh, keadaan gizi keluarga meliputi pemenuhan gizi atau konsumsi makanan. Dan yang kedelapan, pemeriksaan fisik meliputi keadaan umum kepala, leher, dada, paru, jantung, abdomen, genitalia, ekstremitas atas dan di bawah. Diagnosa keperawatan yang muncul. Yang pertama, perilaku kesehatan berisiko berhubungan dengan stresor yang banyak. Dan yang kedua, ansietas berhubungan dengan ancaman perubahan status kesehatan. Intervensi. Yang pertama, diagnosa keperawatan perilaku kesehatan berisiko stresor yang banyak yang ditandai dengan anggota keluarga perokok aktif terutama saat mengalami stres. Perilaku kesehatan berisiko berkurang dengan kriteria hasil, mengetahui bahaya rokok bagi diri dan lingkungannya, mengurangi intensitas merokok. Tindakan keperawatan, berikan pendidikan kesehatan terkait dengan merokok,
berikan motivasi untuk berhenti merokok, berikan terapi anti rokok dengan mengganti permen. Dan yang kedua, ansietas berhubungan dengan ancaman perilaku status kesehatan anggota keluarga yang sakit yang ditandai dengan cemas dan kondisi anggota keluarga yang sakit serta khawatir penyakit akan kambuh. Ansietas berkurang dengan kriteria hasil menunjukkan kontrol ansietas tidak mengkhawatirkan lagi kondisi anggota keluarga yang sakit. Tindakan keperawatan, kaji kecemasan anggota keluarga yang sakit dan keluarga. Berikan pendidikan kesehatan terkait dengan penyakit yang dideritai. Tindakan keperawatan, kaji kecemasan anggota keluarga yang sakit dan keluarga. Berikan pendidikan kesehatan terkait dengan penyakit yang dideritai. Bantu klien untuk memfokuskan pada situasi saat ini. Implementasi pada tahap ini untuk melaksanakan intervensi dan aktivitas-aktivitas yang telah dicatat dalam rencana perawat pasien, agar implementasi pelaksanaan dapat tepat waktu dan efektif, maka perlu mengidentifikasi prioritas perawat, memantau dan mencatat respon pasien terhadap setiap intervensi yang dilakukan, serta mendokumentasi pelaksanaan perawat. Evaluasi yang perlu dievaluasi pada keluarga yang melepas anak dewasa muda mengacu pada tujuan yang hendak dicapai, yaitu menunjukkan perilaku hidup sehat, ansietas terhadap ancaman perubahan status kesehatan berkurang, kecemasan dan kekuatan adanya perpisahan antara orang tua dan anak-anak berkurang. Pada saat ini bukan saja saya menjelaskan asuhan keperawatan dewasa muda, namun saya mau mengajak kepada teman-teman atau adik-adik yang sudah lulus SMA atau SMK yang ingin melanjutkan pendidikan pada saat ini. Kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri.